Oke teman-teman ya, hari ini aku mau bahas tentang fenomena vape coder atau vape coding yang lagi marak ya di kalangan nggak hanya developer ya, tapi banyak orang yang sekarang ini jadi vape coding, vape coder gitu ya untuk dapat uang atau jualan software gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum tahu apa itu vape coder atau vape coding, itu adalah di mana seseorang itu dia membuat sebuah aplikasi ataupun website gitu ya, atau sistem informasi atau apapun yang dia nggak perlu ngoding lagi, tapi dia hanya mengandalkan AI untuk mengenerate sebuah kode sehingga menghasilkan sebuah sistem website ataupun aplikasi gitu ya. Nah, jadi buat seorang engineer ataupun developer, apakah ini berbahaya ataupun enggak gitu ya. Tapi yang pertama, kalau menurutku ini nggak berbahaya sama sekali, tapi ini justru sangat membantu ya bagi seorang engineer ataupun developer gitu. Yang dulu fokusnya di codingnya, sekarang lebih ke desain sistem gitu ya. Nah, tapi ya tantangan dari teman-teman sendiri itu agak lumayan berat. Kenapa? Karena sekarang yang jualan website ataupun aplikasi itu nggak cuma seorang IT developer ataupun engineer aja, tapi tantangannya teman-teman, saingannya itu banyak seperti orang awam. Bahkan kalau semua dia emang jago marketing, itu justru tantangan yang lebih berat gitu ya kan. Orang yang udah bisa bikin apps-nya terus dia jago jualan kan, itu lumayan juga kan. Nah, itu tantangan dari teman-teman sendiri gitu. Nah, sekarang orang untuk membuat sebuah aplikasi ataupun website itu nggak perlu kayak ngoding, atau bahkan mungkin banyak, saya yakin vape coding, vape coder itu yang nggak belajar programming secara detail gitu, secara inti. Cuman model ChatGPT ataupun AI generating seperti Lovable dan lain-lain ya, dengan template-nya masing-masing, mungkin itu banyak yang jualan SaaS AI tools ataupun micro app gitu ya. Jadi itu kemudahan bagi orang awam sendiri gitu. Dan kita sebagai seorang engineer itu harusnya nggak boleh kalah gitu. Karena kenapa? Karena kita lebih memiliki skill di bidang kita sendiri gitu. Jadi dengan adanya AI ini itu sangat membantu sekali gitu teman-teman ya. Nah terus, dulu kalau untuk membuat sebuah sistem itu kita harus ngerti backend, deployment, server gitu ya. Tapi sekarang itu banyak yang AI tools yang kita hanya tinggal prom aja. Contohnya kalau kita bikin CRUD aja lah. Nah itu bahkan mungkin nggak sampai 5 menit, atau dalam 5 menit aja itu udah ke generate gitu, udah jadi, tinggal plug and play aja gitu ya. Jadi ya itu adalah perkembangan teknologinya ya gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat di YouTube, di Threads X ya, atau sosial media yang lain, itu banyak konten yang seperti MRR 10 juta per bulan gitu ya, atau 20 juta per bulan dari jualan software as a service saja gitu, dia bisa dapat segitu. Terus banyak yang mengimpikan karena dengan jualan software gitu kan, dia remote work gitu, jadi kerjanya nggak harus punya kantor, terus dia cuman ngasilin apps, terus tinggal nawarin, jualin, ada yang beli, kita ngedapetin uangnya gitu. Dan dengan itu ya teman-teman, banyak yang jualan juga template landing page ya, makin marak. Jadi karena kenapa? Karena semakin gampang untuk kita membuat website ataupun aplikasi gitu ya. Nah, tapi dari sisi positifnya ya, kalau kita bahas itu lebih banyak buildernya gitu. Jadi yang dulu orang awam ya di luar IT itu biasanya cuma jadi konsumen aja, tapi sekarang bisa jadi creator gitu. Dan UMKM ya, freelancer ya, itu bisa bikin toolsnya sendiri gitu. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, micro SaaS itu banyak banget bermunculan gitu. Jadi inovasinya
lebih cepat. Orang kalau seumpama sudah punya ide, tinggal actionnya aja gitu. Tapi sisi negatifnya ya, itu banyak yang hanya bisa generate code gitu tanpa ngerti sistemnya, bahkan alur sistemnya mungkin berantakan. Kalaupun ngerti alur sistemnya, mungkin dari segi structure dari desain sistemnya itu agak berantakan, sehingga kodenya itu nggak scalable atau bahkan nggak secure dan susah di maintainable gitu. Jadi susah di maintain gitu. Jadi keuntungan kita sebagai seorang engineer ataupun developer itu karena kita udah ngerti sistemnya, terus ngerti cara scalable dari sebuah sistem gitu ya, terus membuat sistem itu menjadi secure, maintainable dengan clean code-nya dan lain sebagainya. Itu jadi peluang kita, jadi kesempatan kita. Di sisi kekurangan orang awam ya yang nggak memiliki skill-skill itu, ya kita sebagai engineer kita memiliki skill itu, jadi kita harus memanfaatkan dan kita harus lebih kerja keras lagi gitu. Karena di luar sana orang awam itu yang bisa bikin microSaaS sendiri itu nggak cuma orang awam yang benar-benar awam, bisa jadi orang itu adalah orang marketing gitu ya. Kalau marketing kan intinya gimana cara ngejualin produknya itu kan. Nah itu salah satu tantangan kita, jadi kita harus lebih kerja keras lagi gitu. Nah meskipun dengan kemudahan itu ya kembali lagi di orang awam itu, dengan kemudahan itu banyak yang bikin app ya karena kesusahan dari kodenya yang gak scalable ya, atau nggak ngerti sistemnya. Itu banyak yang membuat hanya sekedar membuat ya, hanya setengah jadi gitu ya, dan nggak sustainable ya. Mungkin nggak dia bisa membuat tapi nggak untuk jangka lama gitu, karena yang itu tadi, kalau nggak ngerti sistemnya maka nggak scalable, susah di maintain ya, bahkan nggak secure juga harusnya itu. Nah maka dari itu ya teman-teman, dengan kemudahan akses ya sekarang ya, kemajuan teknologi juga yang bahkan itu menurutku sangat menguntungkan kita sebagai developer ya, bukan sebagai jatah makan tuan ya, sebagai developer ataupun engineer. Jadi kita bisa manfaatin kayak AI ini sebagai asisten kita gitu. Ibaratnya kita punya karyawan yang itu developer juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu adalah seorang awam gitu ya, jadi kalau menurutku ya, saranku ya, minimal nggak cuma generate aja, tapi belajar juga untuk kayak fundamental HTTP, database ya, arsitektur, terus security yang bagus itu kayak gimana, sehingga nggak cuma generate tapi bisa memaintain code-nya sendiri, produknya sendiri gitu. Dan juga kalau teman-teman sebagai developer ini, karena kemudahan dari teknologi atau AI itu tadi, kita bisa lebih banyak waktu untuk fokus kepada problemnya gitu. Jadi kita sebagai problem solver gitu, bukan hanya fokus di fitur gitu. Karena kalau cuman fokus di fitur ya, orang awam tinggal generate aja kan bisa gitu, tanpa harus memahami codingannya secara mendalam gitu, kalau cuman sekedar memahami fitur atau pembuatannya aja gitu. Nah kalau teman-teman sebagai developer harusnya cobalah membuat sebuah micro apps gitu, micro SaaS gitu ya, untuk ditawar-tawarin atau dijual. Nah karena kan teman-teman udah punya skill teknikalnya gitu, jadi tinggal fokus ke problem solvernya gitu, problem solvingnya. Jadi menurutku vibe coder itu bukanlah sebuah masalah ataupun problem gitu ya. Jadi yang bahaya itu kalau kita ngandelin AI aja dan kita nggak belajar lagi. Jadi AI itu menurutku ya nggak akan menggantikan engineer secara keseluruhan gitu ya, dari awal sampai akhir, menurutku nggak ya. Tapi engineer itu yang nggak mau update
ya nggak mau adaptasi, nggak mau belajar, itu yang akan ditinggalkan ya, atau akan digantikan. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.